Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farah. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi pelajaran matematika untuk kelas 5 ya. Materinya tentang pecahan. Materi pokoknya sih operasi hitung yang melibatkan bentuk-bentuk pecahan ya. Tapi ada beberapa submateri dulu yang harus kalian pahami sebelum kalian masuk ke materi inti, yaitu melakukan operasi hitung bilangan pecahan ya. Yang pertama, kalian harus tahu dulu jenis-jenis pecahan ya. Jenis-jenis pecahan apa aja sih yang akan kalian temui di kelas 5 ini gitu ya, di materi kali ini. Yang kedua, kalian juga harus bisa mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lainnya gitu ya, dari satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lainnya gitu ya. Dan yang ketiga, baru nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung soal atau menyelesaikan soal operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk bilangan pecahan. Oke, langsung saja. Yang pertama, silakan kalian simak untuk mengenal jenis-jenis pecahan yang akan dipelajari di video kali ini. Ada pecahan apa aja sih ya? Oke, silakan kalian perhatikan baik-baik. Oke, sebelum kalian mempelajari bagaimana cara menyelesaikan soal operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan, kalian harus mengenali dulu nih jenis-jenis pecahan ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan pecahan biasa. Oke, pecahan biasa ini bentuknya seperti ini. Yang paling sering kalian temui mungkin ya. Contohnya 3/4 gitu ya, atau 18/5. Nah, ini juga pecahan biasa. Atau satu lagi misalkan 15/125. Nah, itu yang disebut dengan pecahan biasa. Seperti yang udah kalian pelajari, ingat, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut gitu ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan, kalau ada pecahan biasa berarti ada pecahan luar biasa dong ya? Nggak ada ya. Yang kedua, pecahan campuran ya. Pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang bentuknya seperti ini. Jadi gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan gitu ya, disatuin. Jadi ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Misalkan gini, 3/1/2. Nah, ini pecahan campuran namanya. 3-nya itu bilangan bulat, 1/2-nya kan bilangan pecahan ya. Atau berapa lagi nih? 8/4/5. Nah, itu juga pecahan campuran ya. Atau 1/11/12. Nah, itu juga pecahan campuran. Lalu ada yang disebut dengan yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang bentuknya gimana? Ya, ditandai dengan ada tanda komanya ya. Jadi 1,5. Nah, itu pecahan desimal namanya ya. 0,125. Nah, itu juga pecahan desimal. Pokoknya yang ada koma-komanya itu namanya pecahan desimal ya. Oke, dan mengingatkan aja nih biar kalian terbiasa dari sekarang,
kalau membaca bilangan desimal seperti ini nih, 0,125. Setelah tanda koma, cara membaca yang benar itu dieja satu-satu ya. Jadi 0,125 gitu ya. Karena suka ada yang membacanya gini, 0,125. Nah, itu kurang tepat ya. Dalam bahasa matematika itu salah ya. Jadi yang betul itu cara bacanya 0,125, dieja satu-satu gitu ya. Yang terakhir ada yang disebut dengan persen. Oke, persen. Ya, sebenarnya jenis-jenis pecahan ada lagi selain yang ini ya, tapi saya rasa di kelas 5 yang harus kalian pahami cukup 4 ini aja ya. Persen itu bentuk pecahan yang penyebutnya 100 ya, per 100 gitu. Itu persen. Jadi misalkan 4/100. Nah, ini bilangan pecahan persen namanya. Tapi biasanya ditulisnya dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu kayak gini, 4 persen. Contoh lain misalkan 25/100. Ini juga bilangan persen ya. Kalau ditulis dalam bentuk persennya berarti jadi 25% gitu ya. 25%. Nah, gitu. Nah, ini 25% ya. Oke, itu dia jenis-jenis pecahan. Jadi ada berapa tadi yang dipelajari atau yang udah dibahas? Ada 4 ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir persen. Oke, keempat bentuk pecahan itu harus kalian pahami dulu masing-masing ya. Oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui jenis-jenis pecahan, sekarang kita akan belajar bagaimana sih caranya mengubah bentuk pecahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Karena ini akan kalian pakai nanti ketika menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan ya. Misalkan dalam suatu soal ada pecahan biasanya, ada pecahan campurannya, ada persennya, ada desimalnya. Itu harus kalian ubah dulu ya ke dalam satu bentuk pecahan ya. Oke, yang pertama silakan kalian perhatikan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, selanjutnya adalah materi mengubah bentuk pecahan. Jadi setelah kalian tadi mengenal jenis-jenis pecahan, sekarang kalian harus bisa mengubah bentuk-bentuk pecahan tadi ke bentuk pecahan yang lainnya. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan campuran ya menjadi pecahan biasa. Ya, jadi ini maksudnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa gitu ya. Oke, contoh soal yang pertama. Misalkan saya punya pecahan campuran 32/5. Nah, berarti perintahnya itu ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran kan, yang ada bilangan bulatnya sama pecahannya itu pecahan campuran kan ya tadi. Sekarang diminta untuk diubah menjadi pecahan biasa. Oke, caranya gini. Yang pertama, kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yang pertama tentukan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya itu tidak akan berubah ya. Jadi langkah yang pertama penyebutnya tulis ulang gitu maksudnya ya. Ini kan 32/5. Penyebutnya berapa? Penyebut itu yang di bawah 5 kan? Berarti kita tulis nih per 5. Jadi bawahnya tidak akan berubah ya, kecuali nanti langkah berikutnya disederhanakan gitu ya. Nah, setelah menentukan penyebutnya, kalian tinggal menentukan pembilangnya yang di atasnya. Caranya gini. Ini penyebut ya, dikalikan dengan bilangan bulatnya. Berarti 5/3 itu dikali. Nah,
5 kali 3 15 kan. Nah setelah itu hasilnya ditambah dengan pembilangnya, dengan bilangan yang di atas ini. Berarti 5 kali 3 itu kan 15. 15 tambah 2 berapa? 17. Nah gitu, gampang ya. Jadi 32/5 itu kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jawabannya adalah 17/5. Oke, kita ke contoh soal yang lain. Nomor 2. Misalkan 10 3/4. Oke. 10 3/4. Langkah yang pertama, tulis dulu penyebutnya. Baru kita tentukan pembilangnya. Caranya 4 kali 10 berapa? 40. 40 ditambah 3. 43. Oke, jadi 10 3/4 itu kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 43/4. Oke, satu lagi deh ya. Misalkan 15 7/10. Nah, awas jangan lupa ya, perkalian pembagian itu kalian lancarkan lagi ya. Udah kelas 5 harus sudah lancar perkalian pembagiannya nanti ya, karena banyak dipakai di materi pecahan ini ya, perkalian dan pembagian. Oke, 15 7/10. Berarti yang pertama kita tulis dulu penyebutnya per 10. Setelah itu 10 kali 15. 10 kali 15 itu 150. 150 ditambah 7 157. Oke, itu dia. Saya rasa cukup 3 contoh soal ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, itu dia yang pertama ya, mengubah bentuk pecahan. Tadi dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Oke, yang kedua kebalikannya, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, perlu kalian catat dan kalian ingat bahwa pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi misalkan pecahannya 10/6, 27/11 ya, 150/75 misalnya ya. Pokoknya pembilangnya lebih besar dari penyebut. Pembilang itu yang di atas kan, penyebut yang di bawah. Jadi yang di atasnya harus lebih besar. Nah, itu baru kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, gimana kalau penyebutnya ternyata yang lebih besar? Misalkan 1/5, 2/7, 5/100. Itu bisa nggak diubah menjadi pecahan campuran? Itu nggak bisa ya. Itu nanti ada lagi diubahnya menjadi bentuk pecahan desimal. Oke, sekarang kalian perhatikan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, kita lanjutkan. Mengubah bentuk pecahan. Sekarang yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Berarti kebalikan dari yang tadi. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran hanya pecahan biasa yang kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya, yang di atasnya lebih besar daripada yang di bawah. Oke, kita ambil contoh yang sederhana dulu bilangannya. Nomor 1, misalkan 10/6. Nah, ini kan pembilangnya 10, penyebutnya 6. Berarti ini bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, caranya gimana? Caranya gini. Yang pertama, mirip yang tadi ya, kita tulis dulu penyebutnya, karena kalau penyebutnya tidak akan berubah. Ini kan 10/6, penyebutnya kan 6. Berarti kita tulis di sini 6. Nah, tapi kita kasih space nih, kasih jarak buat bilangan bulatnya di sini. Sama nanti di sini berarti pembilangnya kan. Nah, untuk menentukan bilangan bulat yang di sini sama pembilang yang di sini, kita hitung dulu nih, 10/6 kita bagi 10
dibagi 6. Kita selesaikan dulu aja dengan cara pembagian bersusun ya. Kalau nanti kalian sudah bisa langsung lebih bagus lagi ya. 10 dibagi 6 kayak gini kan, pembagian bersusun bagi kurung ya. 10 dibagi 6. Oke. 10 bagi 6. 6 kali berapa sih yang hasilnya 10? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, cari yang paling dekat, yang terdekat. Yang paling mendekati ke 10 itu 6 kali berapa? 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Udah lebih ya, berarti yang paling dekat ke 10 itu 6 kali 1. Berarti kita tulis 1 di sini. Setelah itu kita kalikan lagi kan? 1 kali 6. Tulis di sini, 6. Terus diapain? Dikurang. 10 diambil 6. 0 dikurangi 6 kan nggak bisa, ini harus pinjam jadi 10, yang ininya jadi 0 ya. Oke, berarti yang ini udah abaikan aja, berarti tinggal 10 diambil 6 gitu ya. 10 diambil 6 itu berapa? 4. Nah setelah itu kita bagikan lagi nih, 4 bagi 6. Oh nggak bisa, karena 4 itu lebih kecil dari 6, jadi udah nggak bisa dibagi lagi ya. Dan di sini sudah nggak ada angka yang belum terpakai, semuanya udah terpakai kan. Ini 10 nih, cuma 10 ya, nggak ada angka lain lagi, berarti udah selesai. Nah terus gimana nih cara mengisi yang ini? Tadi kan baru kita tulis penyebutnya nih, tinggal pindahin aja dari sini ya, dari soal. Yang bilangan bulat di sini kita ambil dari sini, ini namanya hasil bagi ya. Ini tuh namanya hasil bagi. Berapa hasil baginya tadi? 1. Jadi 1 ini, nih saya kasih tanda dulu ya biar mudah diingat. Nah, itu simpannya di sini. Berarti ini 1. Jadi 1 ini dari mana? Dari sini, dari hasil bagi. Untuk pembilangnya dari sini. Apa nih? Sisa namanya ya. Ini namanya sisa pembagian gitu ya. Sisa pembagian. Oke. Nah, yang ini tuh buat di sini 4. Nah, gitu ya. 6-nya berarti dari sini. Atau kan udah saya bilang kalau penyebutnya tinggal pindahin aja dari soal, gitu ya. Jadi 10 per 6 itu pecahan campurannya 1, 4 per 6. Oke. Untuk meyakinkan boleh kalian cek ulang setelah kalian ketemu jawabannya, diubah lagi aja kayak tadi, kayak yang nomor 1 tadi ya, yang mengubah bentuk pecahan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita coba ubah lagi jawaban kita, bener gak nih hasilnya segini gitu ya. 1, 4 per 6 ini udah pecahan campuran, kita ubah lagi jadi pecahan biasa. Caranya kayak tadi, 6 kali 1 berapa? 6 tambah 4 10 kan. Nah sama, per 6. Oke, berarti jawabannya udah betul itu ya. Oke, satu soal lagi. Sekarang saya punya 35 per 8 deh ya. 35 per 8. Jadi pecahan campurannya berapa ya? Nah, kalian ubah jadi pecahan campuran. Oke. 35 per 8. Langkah yang pertama kita tulis aja dulu penyebutnya, tinggal pindahin dari soal 8. Kita tinggal tentukan buat bilangan bulat di sini sama pembilang. Oke. 35 dibagi 8. 8 kali berapa sih yang hasilnya 35? Ada nggak? Yang paling mendekati kalau nggak ada. 8 kali berapa ya? 8 kali 4 berapa? 32. 8 kali 5 40. Udah lebih ya, berarti 8 kali 4 yang paling dekat. Tulis di sini 4. Lalu dikalikan 4 kali 8. Tadi berapa? 32. Dikurang 5 dikurangi 2 3. 3 dikurangi 3 habis ya. Berarti sisanya 3, hasil baginya 4. Berarti yang hasil bagi kita simpan di sini, yang sisa kita simpan di sini jadi pembilang. Oke, jadi 35 per 8 itu kalau diubah menjadi pecahan campuran menjadi 4, 3,
per 8. Oke, itu dia penjelasan materi mengubah bentuk pecahan. Yang kedua tadi mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Saya udah ganti baju aja nih. Oke, seperti biasa latihan soal-soalnya akan muncul di bagian akhir video ini. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang saya jelaskan tadi mudah dipahami, mudah dimengerti, dan yang pastinya tetap semangat untuk terus belajar meskipun masih belajar di rumah ya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan video-video dari channel Eka Farel, dan biar mendukung channel ini untuk semakin berkembang ya, dan videonya di like juga ya. Oke, terima kasih, thanks for everybody and bye bye.